Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Senin tanggal 30 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini adalah Gayatri Devi, Mother of Devotion. Oke, healing dalam percintaan. Jadi Gayatri Devi atau Dewi Gayatri ini menghadirkan cinta sebagaimana mestinya yang bisa memberikanmu kegembiraan murni ya, dan juga kebahagiaan dan pengabdian yang besar antara dua orang ya. Nah, di sini ada pesan, pertimbangkan apakah kamu sudah memiliki ini sebelum menikah gitu. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk menikah ya, pertimbangkan dulu apakah kamu sudah mempunyai pengabdian ya. Tapi ini dua arah, jadi bukan hanya kamu yang mengabdi ke pasangan atau pasangan yang mengabdi ke kamu ya. Ada pengabdian dua arah ya. Kalau bahasa sekarang sih take and give gitulah ya, take and give. Dan apakah memang kamu memiliki cinta yang murni dan bersama dia ya, apakah memang kamu benar-benar merasakan kegembiraan ya. Karena biasanya kita itu dari awal kita udah bisa kok merasakan seseorang itu tulus atau modus, red flag atau enggak gitu. Terkadang kita membiarkan aja atau ngelanjutin aja meneruskan sebuah hubungan walaupun red flag hanya karena terlanjur sayang, hanya karena takut nggak ada yang mau lagi sama kita selain doi gitu ya, hanya karena kita mungkin udah dikejar usia gitu, hanya karena ini hubungan udah terlalu dalam atau udah terlalu jauh, atau hanya karena udah pacarannya bertahun-tahun ya. Tetapi kalau kalian tidak memiliki pengabdian satu sama lain atau dua arah ya, atau take and give itu tadi ya, ya coba kalian pertimbangkan lagi sebelum memutuskan untuk menikah. Oke. Pesan healing untuk berkelimpahan atau tentang rezeki. Kelimpahan yang luar biasa akan datang kepadamu pada tingkat spiritual. Kamu akan bisa memiliki semua yang benar-benar kamu butuhkan secara finansial. Namun diperlukan lebih banyak usaha sebelum kamu siap menerima kekayaan atau keberlimpahan tersebut. Intinya kita bisa kok kaya, kita bisa dilimpahi materi gitu. Asalkan kita mau usaha, kita mau kerja keras. Oke, itu pesan healingnya. Kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke, ada Mars. Aku tarik dulu semua kartunya. Ada Sun dan opposition atau confrontation. Nah, planet Mars ini menaungi zodiak Aries dan Scorpio, dan Sun atau matahari ini menaungi zodiak Leo. Jadi mungkin hari ini kamu berdialog dengan orang-orang yang berzodiak Aries, Scorpio, dan Leo, atau memang ini zodiak kamu ya.
Oke, dalam mitologi Yunani, Mars adalah penguasa tradisional Aries dan Scorpio. Berbicara tentang kemandirian, usaha, kemauan keras, agresi, gairah, dan pertahanan, termasuk menjaga pertahanan tubuhmu ya, seperti kekebalan tubuhmu atau imun. Mars membutuhkan waktu 1 sampai 9 tahun bumi untuk mengitari zodiak. Jadi usia 2 tahun yang mengerikan, kamu akan belajar mengatakan tidak dan ya, dan menuntut sesuatu adalah ekspresi dari kembalinya kamu ke Mars untuk pertama kalinya. Nah, planet Mars mendesak kamu untuk mengambil tindakan, action ya, tindakan apapun, tetapi ini dapat membuat kamu dalam masalah. Langsung bergerak tetapi tetaplah memegang kendali dan pikirkan konsekuensi dari tindakanmu. Jadi nggak asal gerasa-gerusuk gitu ya. Mars adalah energi mentah dan seperti mesin mobil sport yang bagus, ia dapat membawamu jauh jika kamu menambahkan kebijaksanaan dan bimbingan. Mars ingin kamu mengembangkan kekuatan dan keberanianmu. Jadi berolahragalah dan kembangkan otot gitu. Berani pergi ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi ya. Atau terjunlah dalam kehidupan atau bidang yang belum pernah kamu jalani ya, dengan penuh semangat. Mars meminjamkan kamu atau mendorongmu dengan keunggulan kompetitif untuk memperoleh tujuan yang sangat diinginkan dan mengajarkan agar tegas berkata ya atau tidak. Jadi jangan biarkan dirimu dalam keraguan-raguan ya, dan jangan biarkan sebuah kesempatan itu terlewatkan. Jadi utamakan aksi, ambil tindakan, tapi itu tadi ya, harus berpikir juga resiko dan konsekuensinya. Jadi ketika kamu dengan tegas say yes or say no ya, orang-orang juga perlu menghormati keputusanmu. Dan ketika apa yang kamu inginkan dan tidak inginkan, sadari keinginan tersebut ya mungkin tidak sejalan dengan orang-orang di sekitarmu. Belajar untuk bertarung secara adil. Bertarung nih bukan berarti ribut ngajak berantem ya. Maksudnya tuh kompetisi, bersaing secara sehat. Berdiri teguh dengan anggun, elegan, bersainglah dengan yang terbaik ya. Nah, jika kamu sedang dalam situasi yang sulit, mungkin diperlukan kekuatan dan kemauan yang nyata untuk berubah ya. Kamu mungkin perlu menggali kemampuanmu, bakat kamu ya, untuk memenangkan sebuah persaingan atau kompetisi. Lakukan aja apa yang perlu dilakukan, tapi pastikan bahwa itu adalah sesuatu hal yang benar ya. Dan hadiah buat kamu, nada energi Mars yang lebih tinggi terwujud sebagai pelindung ilahi, penanggap pertama dalam dirimu yang kuat, yang siap menjadi pahlawan dalam situasi berbahaya, dan kamu mampu melindungi diri sendiri dan keluarga. Oke, Sun Source atau sumber daya matahari. Dalam bagan kelahiranmu, matahari melambangkan inti kepribadianmu, kekuatan hidup, ego, dan kesadaranmu. Tanda dan aspek matahari menggambarkan bagaimana kamu mengekspresikan energi vital dasar tersebut. Dari sudut pandang duniawi, matahari mengitari zodiak setahun sekali, tapi sebenarnya matahari adalah titik pusat tempat planet-planet berputar. Semua benda lain di tata surya kita memantulkan cahayanya. Matahari sangat besar ya. Bahkan sejuta bumi pun dapat muat di dalamnya, di dalam matahari ya.
Tindakan yang perlu kamu lakukan, cahaya matahari bersinar melalui guru, aktor, kekasih, pemimpin, mereka yang menggunakan antusiasme, kehangatan, dan karisma mereka untuk kebaikan bersama. Jadi sudah waktunya bagi kamu untuk menjadi pusat perhatian. Maksudnya pusat perhatian itu bukan menjadi arogan ya. Jadilah trendsetter yang baik ya. Jadilah seperti guru, aktor, kekasih, atau pemimpin ya, yang menularkan ilmu, wawasan, bakat, dan juga vibrasi positifnya. Nah, biarkan cahaya matahari mengalir melalui kamu dan bersinar, menerangi, dan memberi energi pada lingkungan sekitarmu ya. Dan gunakan vitalitasmu ini supaya menjadi manfaat buat orang lain ya. Di sini juga semesta berpesan luangkan waktu untuk berjemur ya di matahari, di bawah matahari pagi hari sih terutama, karena itu sangat baik untuk kesehatanmu dan mendapatkan dukungan dari energi matahari itu. Jadi kamu menjadi semakin antusias, semangat, dan optimis ya. Jika kamu bertanya tentang sebuah proyek, perhatikan bagaimana vitalitas mengalir melalui desain dan bersihkan jalannya. Biarkan situasi ini menjadi saluran bagi energi matahari dan rasakan ia memiliki kehidupannya sendiri gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan kamu mendapatkan sebuah pekerjaan ya, benar-benar kayak perhatikan tentang kemampuanmu ya. Source itu kan sumber daya kemampuanmu ya. Nah, hadiah untuk kamu. Momen yang disinari matahari ini adalah kesempatan untuk membiarkan egomu menyingkir, biarkan matahari mengalir melalui kamu, dan biarkan roh melakukan pekerjaannya. Bersinarlah dengan sepenuh hati dan bagikan kehangatan dengan teman, keluarga, dan komunitasmu serta dunia. Jadikan itu sebagai persembahan, jalani kebenaran. Jadi kamu bisa juga afirmasi, saya adalah pusat alam semesta dan begitu juga dengan kamu semua ya. Jadi ya intinya sih matahari sebagai pusat ya cahaya, di situ kamu mesti bisa menebarkan cahaya itu kepada orang lain ya. Cahaya itu bisa ilmu, kebaikan, wawasan, pengalaman, bantuan. Oke. Nah, kita lanjut pesan yang ketiga, opposition atau confrontation. Oke, ya karena untuk pesan semestanya ini aku menggunakan oracle astrologi, jadi ya bahasanya berkisar tentang astrologi, perputaran planet dan sebagainya yang intinya tata surya dan astrologi gitu ya. Oke. Opposition atau konfrontasi, ketika dua planet saling berlawanan, nih kan diibaratkan dua planet saling berlawanan ya di sepanjang lingkaran zodiak, seperti halnya matahari dan bulan pada bulan purnama. Kedua planet akan berada dalam tanda elemen api dan udara atau yin, air dan tanah, dan saling menatap langsung di seluruh bumi seperti pasangan dalam pertandingan gulat. Makanya nih gambarnya direpresentasikan seperti ini ya. Pertentangan tersebut dapat terasa seperti tantangan, seperti camp pelatihan di mana konfrontasi mendorong semua orang untuk berkembang. Nah, tindakan yang perlu dilakukan ini bukanlah situasi yang nyaman, tetapi bukan itu intinya. Kamu ditantang untuk berkembang. Lihatlah situasi tersebut sebagai pusat pelatihan seni bela diri. Oke, jadi gini. Untuk membela diri ya, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kamu perlu mengantisipasi atau menyiapkan diri dengan ikut pelatihan bela diri ya. Dan tidak harus mahir, intinya sih
nggak harus bisa bela diri juga ya, tapi intinya kamu punya power gitu loh untuk membela diri ketika kamu dihadapkan pada seseorang yang mengganggu kenyamanan hidupmu ya. Bisa jadi ini tidak selalu tentang fisik ya, mungkin persaingan dalam prestasi pekerjaan ya, karir atau pencapaian-pencapaian. Nah, kamu mesti terus berlatih ya untuk keterampilan terbaikmu, tetap fokus ya, dan gunakan strategi, jangan hanya emosi yang meluap-luap. Nah, terkadang dalam perjalanan itu nggak selalu lancar ya, mungkin aja ada hambatan atau halangan. Dan jika kamu merasa jalan di depanmu itu terasa benar-benar terhalang, maka carilah jalan lain ya. Terkadang pihak yang menentang, terutama yang sedang transit, mengatakan bahwa tidak boleh melewati jalan ini, temukan rute lain ya. Jadi istilahnya itu sih, kita boleh menentang, tapi kalau memang sudah mentok, kita cari aja jalan lain ya, jangan meluap-luapkan emosi gitu loh ya. Dan sebuah konfrontasi atau opposition ya, atau pertentangan, mungkin situasi ini nggak nyaman, tapi ini merupakan suatu peluang gitu ya untuk pembelajaran. Dan ya kamu mesti menyiapkan diri di segala situasi di mana mungkin saja di tempat-tempat tertentu atau situasi tertentu kamu akan mengalami pertentangan dengan seseorang. Kalau memang secara fisik ya perlu kamu siapkan fisik ya, jadi kayak olahraga, ilmu bela diri itu penting ya, karena terkadang kita dihadapkan pada kehidupan yang keras ya, atau itu tadi mungkin nggak selalu tentang fisik, bisa jadi tentang prestasi, tentang pencapaian, persaingan dalam karir ya, atau kompetisi. Nah, itu juga perlu dipersiapkan ya. Dan situasi ini menawarkan kesempatan gitu untuk istilahnya tuh, bagaimana kamu bisa secara dewasa atau bijaksana ketika menghadapi pertentangan ya, atau katakanlah simpelnya sih, kalau ada orang yang ngajak ribut lah ya, atau mengganggu ketenangan kamu gitu loh. Jadi kamu udah siap gitu, kalau kamu bisa bela diri, atau kamu punya massa otot yang baik ya, badan yang fit. Jadi kalaupun ada yang misalnya kekerasan ke kamu bisa membela diri gitu. Atau kamu menyiapkan segala sumber daya seperti keilmuanmu, wawasan, pengalaman hidup. Jadi kalau ada yang bersaing secara selain fisik ya, kamu udah siap karena kamu udah punya banyak materi dan peluru. Nah, katakan itu seperti itu. Lumayan berat ya. Aku harap kalian masih sabar mendengarkan. Kita lanjut. Energi hari ini. Energi hari ini. Messenger of Magic. Nah, ini sama seperti The Magician, dimana hari ini kamu akan banyak melakukan transformasi ya, transformation atau perubahan-perubahan, banyak berkreasi, banyak ide-ide, gagasan. Kamu pun selain bisa memberikan pencerahan untuk diri sendiri, kamu juga bisa memberikan pencerahan untuk orang lain ya. Dan conscious magic, jadi ini bukan tentang ilmu gaib, ilmu hitam atau ilmu sihir ya, tapi kamu bisa menciptakan sebuah karya dari bakat yang kamu miliki. Dan ya, mungkin saja jika kamu beruntung hari ini ada berbagai keajaiban ya,
datang dalam hidupmu. Ya. Three of Feathers ini sama seperti Three of Swords. Nah, ini relate dengan opposition ini ya. Mungkin ada situasi di mana kamu dihadapkan pada pertentangan ya, mungkin juga bisa konflik yang membuat kamu ya mungkin kecewa gitu. Tapi seperti yang aku sampaikan tadi, kalau kamu punya peluru, kamu punya bahan, kamu punya materi, kamu punya proteksi diri, ya kamu bisa melindungi diri ya, sehingga orang-orang nggak terlalu bisa untuk manfaatin kamu atau nyakitin kamu atau bahkan menjerumuskan kamu gitu loh. Oke. Ya. Six of Swords. Ada energi orang masa lalu yang kembali datang. Bisa dia memang nyariin kamu, menghubungi. Bisa juga kalian bertemu secara tidak sengaja, atau mungkin dia tiba-tiba muncul dengan nge-like postingan kamu, stalking status WA kamu atau IG story kamu gitu, atau bahkan komentar atau bahkan mengirim pesan. Ya. Ada energi rekonsiliasi, bisa jadi ada energi orang masa lalu yang ingin balikan, atau kalau kalian berkonflik dengan ya siapapun itu, ada energi rekonsiliasi di mana dia ingin berbaikan lagi sama kamu. Nah, beberapa hari ini mengunjungi tempat-tempat yang dimana di situ ada kenangan, jadi kayak kalian tuh bernostalgia gitu ya. Terus mungkin juga akan muncul lagi gitu ya teman lama, mungkin itu teman kecil, teman main, teman sekolah gitu ya, atau teman kuliah tuh ya. Tiba-tiba muncul aja hari ini di kehidupan kamu. Oke. Ya. Di all encompassing, sama seperti the world ya. Beberapa hari ini melakukan perjalanan jauh, jadi memang perjalanan jarak jauh ya, atau rencana keluar negeri, atau merencanakan untuk traveling ke luar negeri gitu ya, atau ke kota lain atau pulau lain ya. Ada energi hubungan jarak jauh, jadi beberapa dari kalian ya masih menjalani hubungan jarak jauh, cuman jangan khawatir, ada komunikasi lewat internet. Nah, bisa pula hari ini kalian berdealing atau berkenalan ya dengan seseorang lewat internet ya, entah itu dari sosmed atau dari dating apps ya. Ada perkenalan lewat internet, terutama dengan orang jauh ya. Kemudian dari energi di all encompassing ini, kamu berhasil ngeberesin apapun yang hari ini kamu rencanakan, kamu kerjakan, atau sedang kamu perjuangkan gitu ya. Kamu berhasil menggenggam atau berhasil ngeberesin, ada pencapaian. Oke. Yap. Two of Feathers. Beberapa di antara kalian ada yang sedang dihadapkan pada pilihan-pilihan ya. Namun kalian masih belum bisa memutuskan, mengambil keputusan, atau kayak masih ngeblank ya. Nah, ini selalu aku katakan, petunjuk yang paling jujur, petunjuk yang paling benar itu ya udah dari intuisimu sendiri. Itu loh. Jadi harus selalu yakin dengan intuisimu ya. Jadi intuisi itu ibarat kompas atau GPS gitu loh ya. Oke, lanjut ya. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Yap. Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life.
Jadi kayaknya ini pesan buat kamu yang lagi overthinking ya, dalam perjalanan cintamu atau kisahmu saat ini. Bayangkan semua pikiran yang tidak inginkan larut dalam cahaya, menciptakan ruang bagi peluang dan kemungkinan baru dalam hidupmu. Jadi hal-hal yang bikin galau, bikin overthinking, yang masalah, konflik, segala macamnya itu kamu bayangkan larut, hilang dalam cahaya gitu ya. Dan kamu ciptakan ruang untuk sebuah peluang atau kesempatan-kesempatan baru yang kemungkinan bakalan hadir dalam hidupmu ya. Oke, kita lanjut. Angel answer. Jadi kalau saat ini sedang ada yang kamu manifest atau ada yang kamu tuju atau harapan atau impian, kita lihat apa petunjuk atau jawaban angel, karena jawaban ini bisa kamu jadikan motivasi atau harapan, tapi bisa juga sebagai reminder buat kamu untuk memperbaiki strategi atau jalan yang kamu tempuh ya. Oke, ask your angels untuk sampai pada titik kamu bisa mewujudkan manifestasimu atau harapan impianmu itu terwujud. Kamu perlu minta bantuan kepada para malaikat ya. Jadi dalam doamu atau afirmasi atau ketika kamu bermeditasi, minta kepada para malaikat, bantu aku untuk mewujudkan manifestasiku atau tujuan hidupku, atau ya whatever apapun yang saat ini kamu impikan ingin terwujud ya. Tapi tentu saja sebuah manifestasi itu harus baik ya, harus positif untuk kebaikan semua ya, dan tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain ataupun dirimu sendiri. Oke, maka para malaikat akan membantumu ya. Yang terakhir nih, pesan ini bisa sebagai afirmasimu hari ini atau inspirasimu hari ini. Oke. Ya. I lovingly accept myself. Kamu bisa afirmasi ya. Aku sepenuhnya menerima diriku. Saya dengan cinta menerima diri saya. Saya dengan penuh kasih menerima diri saya sendiri. Mencintai diri sendiri bisa menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus diatasi, tetapi tidak untuk jiwamu, untuk egomu. Alasan penerimaan diri sendiri bisa begitu sulit adalah karena ego akan mencoba membuat cinta bersyarat dan mencintai diri sendiri ketika kamu tumbuh dengan sempurna atau ketika kamu menyelesaikan proyek yang sedang kamu kerjakan dan seterusnya. Tetapi cinta itu tanpa syarat. Cinta melampaui batasan, pencapaian, dan kesombongan. Mencintai diri sendiri adalah tentang kesediaan untuk melihat cahaya yang agung ya, dan tentang mampu mengalami persepsi diri sendiri. Cinta terwakili di masa lalu, cinta mengundangmu untuk menjalani kehidupanmu. Dan menerima diri sendiri dengan penuh cinta berarti benar-benar menghargai siapa dirimu ya. So kamu harus bisa memutuskan bahwa kamu tidak akan lagi memiliki opini negatif tentang dirimu, ketakutan atau hal-hal lain yang menghalangimu untuk kebaikanmu ya. Cinta adalah dirimu sendiri. Hari ini semesta mengundangmu untuk mengakui kebenaran ini. Nah, kamu bisa afirmasi, saya adalah cinta dari kepala sampai kaki, dari tubuh sampai jiwa. Atau tadi ya, dengan penuh cinta sepenuhnya aku menerima diriku ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang positif bisa kamu jadikan sebagai motivasi. Mungkin ada beberapa yang negatif bisa kamu jadikan sebagai reminder untuk kamu antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.